Baik, saya menyapa kita semua, selamat sore, shalom. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang datang di tempat ini memiliki kerinduan yang sama untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mempersembahkan rasa syukur kita atas kasih dan kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, mari kita arahkan hati kita, mari kita mempersembahkan yang terbaik. Nikmatilah hadirat dalam lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kita, melalui peribadatan kita. Mari kita tinggalkan sejenak kesibukan kita, mari kita tinggalkan sejenak apa yang menjadi persoalan kita. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk diisi oleh lawatan dan hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita naikkan rasa syukur kita. Kita berdoa memohon supaya Tuhan melawat setiap hati kita, melawat setiap pikiran kita. Dia lebih besar dari persoalan kita. Dia lebih besar dari kehidupan kita. Dan dia siap untuk menjamah melawat kita. Nikmatilah hadirat lawatan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk siap menerima lawatan Tuhan. Kami ingin mempersembahkan rasa syukur kami melalui pujian penyembahan kami. Dan kami juga akan siap diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa supaya Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Di dalam peribadatan kami, lawatan Tuhan nyata atas kami semua. Jika ada yang datang dengan pergumulan, dengan perasaan yang tidak tenang, biarlah melalui ibadah pada malam ini ada damai sejahtera, ada sukacita, ada lawatan Tuhan bagi kami semua. Kami memohon Tuhan bertata di atas ibadah kami melalui pujian penyembahan kami. Damai sejahtera sorgawi memenuhi hati kami. Dan biarlah kami dalam keadaan seperti ini akan menikmati lawatan Tuhan dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami semua diberkati. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan, lawatan dan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kurang kencang mana suara jemaat Tuhan? Shalom. Haleluya. Pada hari ini kita bisa hadir untuk memuji muliakan nama Tuhan. Pada sore hari ini juga kita bisa hadir atas perkenanan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Saya rindu untuk kita semua, mungkin boleh yang berada di belakang. Saya yakin Tuhan selalu menyuruh kita sebagai anaknya tidak untuk menjadi ekor, melainkan menjadi kepala. Amin. Boleh yang di belakang boleh maju ke depan, mengisi kursi yang kosong di depan. Karena saya ingin semuanya menjadi kepala pada hari ini, bukan jadi ekor ya. Mari berlomba-lomba kita maju ke depan, yang di belakang boleh mengisi kursi yang kosong di depan. Mengikuti teman-teman yang ada di depan juga. Mari silakan. Silakan, tidak apa-apa. Aman saja, pada hari ini WL-WL-nya tidak makan orang kok, aman ya. Silakan, boleh maju ke depan. Saya percaya yang maju ke depan, mengisi kursi kosong, Tuhan sangat-sangat sayang pada Anda. Amin. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan juga pada hari ini mungkin boleh sambil maju ke depan, boleh menyapa kiri dan kanannya. Kita katakan kiri kanan kita shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa, luar biasa. Oh puji Tuhan, Lord Jesus, yes. Dan pada hari ini juga yang percaya bahwa sepekan ini Tuhan sangat-sangat baik pada kita. Tuhan sangat-sangat cinta pada kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus. Sebab Tuhan, Dia baik. Come on. Hey. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Come on. Mari kita masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk
memuji Tuhan. Yang datang pada hari ini dengan semangat, mana angkat tangannya, boleh angkat tangannya. Yang semangat ingin memuji Tuhan, katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yang kencang, yang penuh semangat dan penuh kasih bagi Tuhan. Come on, let's go, katakan, say. Sebab Tuhan ya baik selama-lama. Say, amin Tuhan. Sebab Tuhan dia, lambaikan tangan kita. Yang anugerah dan dengan selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan kita. Sudah Tuhan Allah kita. Ya, pada sore hari ini saya terus mengajak kita untuk menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak terima segala pujian hormat. Kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita rasakan. Amin. Mari kita naikkan pujian dari nyanyi kemenangan iman. 265 kasihnya Tuhan Allah. Oh. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan. Tertinggilah dari lisan sehingga ke dunia akan menarik hatinya. Kasih tahu limpah adanya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga betapa kayanya, tetapi ikan malam dan salesa. Ayat yang kedua, dan bila zaman lalulah tata dunia hancur lebur dan yang tak mau. Oh, berdoalah minta bunuh menimpanya. Tetap teguh kasihnya sungguh tak terduga. Anugerah yang tebuskan tetapi saleh. Kasihnya tak terduga betapa kayanya, tetapi ikan malam dan salesa. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Kendati dawan selalu dan langit pun jadilah kertas. Oh, dan tiaplah tampun kalam dan tiap orang menulis sanggup mau tulis. Kau kawat akan
saya dan saudara. Amin. Dan kita hadir di tempat ini sebagai bukti kita mengasihi Dia yang terlebih dulu mengasihi saya dan saudara. Boleh colek kanan kirinya. Siapa sobat kita yang paling setia? Siapa saudara? Siapa saudara? Yesus di atas segala raja. Sama-sama kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, puji muliakan Yesus, sobat yang setia. Haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Ada satu sobatku yang setia. Sekali lagi, ada satu sobat, amin, yang setia. Oh setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendiri, tapi dia selalu. Jemaat Tuhan, kita tetap teruskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, dan kini kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang lebih dalam. Mari kita fokuskan hati kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan melalui pujian ini, mengantarkan kerinduan hati kita akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita.
penawar di Gilead. Di dalam setiap kesusahan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada mendampingi kita. Akan ada selalu jalan keluar. Haleluya. Mari bersama. Pada waktuku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela? Tiada kata tabibnya. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur.
Benar Bapa, seperti pujian yang kami naikkan pada saat ini. Engkau adalah tabib yang termasyur, tabib yang esa. Satu-satunya yang kami harapkan untuk melawat kehidupan kami, untuk menyembuhkan kehidupan kami. Baik secara rohani, kami mungkin telah jauh daripada Tuhan. Ada banyak hal yang menghambat pertumbuhan iman kerohanian kami. Engkau adalah tabib termasyur, mampu menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam hati dan batin kami. Baik secara jasmani juga kami juga memohon kekuatan, lawatan jamahan, kuasa dan mujizat daripada Tuhan, urapan Tuhan atas kami semua. Karena kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, tapi kami yakin dan tahu bahwa Engkau adalah tabib yang esa itu. Tabib termasyur, tabib di atas segala tabib yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, untuk merasakan lawatan Tuhan, untuk menikmati jamahan Tuhan, kami harus turut dan taat kepada perintah Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami datang dengan kerendahan hati kami, membuka hati pikiran kami untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kebenaran ini Bapa. Biarlah kebenaran ini meneguhkan iman percaya kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa hidup dalam kemuliaan, hidup dalam memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Lawat kami Bapa, biarlah firman Tuhan ini tertanam baik dalam hati kami dan bertumbuh dan kami menghasilkan buah dari kebenaran ini sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Baik, saya menyapa kita semua, selamat petang, shalom, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada petang menjelang malam ini kita bersyukur karena kita boleh mengambil waktu untuk beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah ekspresi iman kita, inilah ekspresi rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, di mana kita terus diberikan satu kerinduan. Ya kan, untuk datang beribadah kepada Tuhan meskipun apa keadaan, seperti apa keadaan kondisi kita saat ini. Tapi ada kerinduan yang Tuhan terus gerakan melalui pekerjaan rohnya yang kudus di setiap hati kita, bahwa kita harus pergi beribadah. Ini adalah harinya Tuhan, ini adalah waktunya Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik melalui peribadatan kita, melalui pujian kita. Itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan senang. Ya kan, memuji Dia, memuliakan Dia. Kenapa? Karena Dialah yang memelihara kita sepanjang minggu yang telah kita lalui. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, untuk meneguhkan ibadah kita, ya, saya ingin membawa kita belajar bersama-sama, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi topik dan perhatian pengajaran kita di gereja ini. Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Ini merupakan hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya kan? Bagaimana pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain. Ya kan? Bagaimana kehidupan kita bisa berguna bagi orang lain. Bagaimana kehidupan kita bisa berguna bagi kita sendiri. Bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang baik untuk kita. Segala sesuatu yang berharga untuk kita. Ya, yang tidak ternilai untuk kita. Oleh sebab itu, dari kebenaran, dari tema kita yaitu gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak, hal yang harus kita perhatikan ialah bagaimana kita melakukan kebajikan-kebajikan. Ya. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang kebajikan. Apa itu kebajikan? Mengapa kita harus melakukan kebajikan? Mengapa kita harus hidup dalam kebajikan? Ya. Cuma yang terkasih bisa melihat lagi kembali di pengajaran-pengajaran melalui YouTube kita, YouTube GKI Mazmur Temindo, supaya kita dikuatkan, diteguhkan dalam setiap tema-tema pengajaran-pengajaran yang diajarkan kepada kita. Tentu ini berguna bagi kita, ini sangat bermanfaat karena ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang indah ini saya ingin membawa kita belajar dan merenungkan tema ini, yaitu menabur dalam kebajikan. Ya kan? Menabur dalam kebajikan. Ada istilah, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Pertanyaannya, hukum tabur tuai berlaku gak sampai sekarang? Ini menjadi polemik, ya kan? Ini menjadi pergumulan, ini menjadi persoalan. Masa hukum tabur tuai masih berlaku sampai sekarang? Mari kita lihat, menabur dalam kebajikan akan menuai sukacita, ya kan? Oleh sebab itu mari kita lihat dalam 2 Petrus, ya.
2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 2 Petrus, ya maaf di sini 1 Petrus saya tulis. Seharusnya di situ adalah 2 Petrus ya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya, saya salah ketik. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Ya. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supayanya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Hal yang pertama yang kita pelajari dalam bulan ini, sepanjang bulan itu berbicara tentang kebajikan. Seperti apa yang difirmankan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu ya kan? Kebajikan. Ya. Apa itu kebajikan? Jika kita memperhatikan dalam pengertian secara harafiah ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Oke lanjut ya. Kebajikan berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ya. Sesuatu yang dapat memberikan kebaikan atau perbuatan baik, itu kebajikan. Ya kan? Kebajikan merujuk kepada tindakan, ya, perbuatan, ya kan? Gaya hidup kita harusnya, itu yang terjadi. Dan berbicara tentang kualitas moral kita. Ya. Sesuatu yang memberi manfaat, ya, yang berguna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang di sekitar kita. Tadi pagi Pak Gembala sudah menjelaskan secara detail bagaimana kebajikan itu. Ya. Pengertian kebajikan itu adalah sebuah tindakan. Ya. Adalah sebuah sikap moral kita, sifat kita, empati kita dalam menjalani kehidupan ini. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Bagaimana kita bisa membawa manfaat berguna. Ya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan jika kita melihat dari tokoh-tokoh Alkitab ada banyak hal. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang telah menerapkan kebajikan, hidup di dalam kebajikan. Ya, di mana di situ menjelaskan bahwa kebajikan bagi orang Kristen adalah suatu kualitas moral yang baik dan terpuji. Ya, saya melakukan kebajikan atau kebaikan ya, bukan untuk supaya saya diselamatkan. Ya kan? Ingat, banyak orang yang mau melakukan kebajikan ini. Ya, dalam pengertian, dalam arti kebaikan. Supaya apa? Ya kan? Supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka masuk surga. Ya kan? Mari tinggalkan dulu pemahaman itu, motivasi itu. Kita lihat dulu kembali. Kebaikan ini berbicara tentang kualitas moral kita. Sebagai orang percaya. Dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ya. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Ya, kehidupan jemaat mula-mula bagaimana mereka menunjukkan kualitas hidup mereka dengan hidup dalam kebajikan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka membagi kepada yang berkekurangan. Melakukan sesuatu yang baik. Ya. Ini merupakan kualitas moral mereka dan suatu perbuatan yang sangat terpuji. Dan sebuah tindakan yang baik yang mencerminkan karakter Allah dan kehendaknya. Dan itu juga harus ada dalam kehidupan kita. Untuk menjadi jemaat, ya, menjadi gereja, orang percaya yang bertumbuh. Harus ada kebajikan. Seperti dalam Matius. Ya. Matius pasal yang kelima ayat 16. Karena hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya. Perbuatan baik. Ya, berbicara tentang perbuatan baik. Berbicara tentang kebajikan. Adalah kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana firman Tuhan Yesus sendiri ya, menegaskan, mengatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya. Ya. Perbuatan kita, tindakan kita, sifat dan gaya hidup kita hendaklah bercahaya. Karena kita adalah terang, dikatakan dalam Matius pasal yang kelima. Kamu adalah terang dunia. Ya. Sesuatu yang bisa bermanfaat, sesuatu
yang bisa menerangi, membawa terang Kristus ke dalam kegelapan supaya orang melihat. Di sini dikatakan supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, kebajikan yang baik, dan pada akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Mereka melihat dan meneladani perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau kita berbicara perbuatan baik, ya sudah dijelaskan. Ya, tentu tidak berbicara hanya untuk memberi saja, memberi secara materi saja, ya kan? Kalau kita mengukur perbuatan baik dengan apa yang ada pada kita, kita tidak akan pernah mampu dan bisa melakukan perbuatan baik itu. Ya, seperti apa yang dunia ini lakukan, ya kan? Perbuatan baik tidak berbicara tentang nominalnya, tidak berbicara tentang jumlahnya, ya, harganya, banyaknya, dan lain sebagainya. Perbuatan baik tidak hanya berbicara tentang banyak, nominal, dan jumlahnya. Perbuatan baik meliputi sebuah tindakan, ya, kualitas sifat hidup kita yang mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Seperti dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 ini. Ya. Jadi istilah yang diterjemahkan dalam bahasa Alkitab, ya bahasanya. Ya. Ini adalah sebuah keunggulan moral kita sebagai orang percaya. Nah itu dia. Kita melakukan perbuatan baik, saya melakukan perbuatan baik bukan saya supaya saya diselamatkan. Seperti halnya seperti saat ini. Saya datang ke gereja bukan supaya saya diselamatkan. Ya kan? Saya memberi bukan supaya saya diselamatkan. Ya. Saya melakukan perbuatan baik karena Tuhan telah menyelamatkan saya sebagai dampak dan respon atas keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya melakukan perbuatan-perbuatan baik, kebajikan. Seperti apa yang diperintahkan Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Itu sebabnya. Ya, dalam pembacaan kita, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Perhatikan dalam pembacaan kita tadi dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Ya, ingat, Tuhan yang menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna, ya, untuk hidup saleh. Ya, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita, ya, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dia telah menyelamatkan kita, menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal, keselamatan. Oleh sebab itu respon kita atas anugerah yang Tuhan berikan, ya, sesuatu yang sangat berguna untuk hidup ini, untuk menjalani hidup ini ialah melakukan kebajikan. Ya. Supaya apa? Seperti dalam Matius, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, melihat tindakanmu yang baik. Dan pada akhirnya mereka memuliakan nama Bapa di sorga. Oh iya, seperti inilah orang percaya. Oh iya, seperti inilah orang Kristen. Hari-hari ini kita bisa melihat ada berbagai macam intimidasi, ya, diskriminasi. Tapi puji Tuhan, ya, kita masih tetap menahan, kita tetap kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan, sebelum orang membenci kamu, ya, dunia sudah membenci aku. Ya, jangan heran kalau suatu saat mereka akan datang, menyiksa, menindas, bahkan mengambil nyawamu. Karena mereka sudah melakukannya terlebih dahulu dari aku. Ya. Tapi bagaimana sikap dan kualitas hidup kita, ya, untuk terus menunjukkan kebajikan itu. Terus menabur kebajikan demi kebajikan dalam kehidupan kita. Dan di dalam 2 Petrus tadi dalam pembacaan kita, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Selain berguna, itu berharga. Ya. Berharga bukan kepada orang lain, bukan kepada siapa yang kita lakukan, berikan. Itu berharga bagi kita sendiri, karena Tuhan yang memberikan itu. Ya, tidak ada orang yang bisa memberikan sesuatu yang berharga, berguna, yang dapat kita miliki secara kekal, secara utuh. Ya kan? Hal yang sepele mungkin, yang kecil, tindakan-tindakan yang mungkin yang tidak pernah terfikirkan. Ya. Saya mengambil pengalaman saya setiap kali saya berjalan di suatu tempat atau kemanapun, ya kan, berbelanja lah paling tidak, atau setidak-tidaknya pergi beli SPBU, beli bensin di SPBU. Kita setiap waktu, setiap saat mungkin kita mengisi bensin kita, kendaraan kita. Ya. Satu hal yang saya selalu lakukan setelah pengisian, sebelum dan pengisian, ya kan, permisi ya, kan, tap buka, dan itu terima kasih ya, mengeluarkan kata-kata permisi dan terima kasih itu mempengaruhi orang-orang yang melayani kita. Sehingga apa yang terjadi? Dampaknya orang melihat setiap kali kendaraan kami ada di situ, orang sudah tahu, dia sudah tahu. Dia akan menebarkan, dia akan memberikan senyuman yang terbaik, ya kan? Dia akan memberikan sapaan yang baik,
kepada kami, kepada saya. Ya, bukan karena saya ingin dipuji, tidak. Karena harus perbuatan-perbuatan baik melalui perkataan kita itu harus keluar, harus nampak. Meskipun itu tidak disertai dengan sesuatu yang bersifat materi gitu kan. Tapi mereka yang melayani kita, saya bilang sama istri saya, ya saya tahu mereka ini pasti mengalami banyak banyak tekanan dari para konsumen. Ada yang begini, ada yang mencela, dan lain sebagainya. Ya kan, ketika kita katakan terima kasih, satu kata untuk mereka, terima kasih. Ya kan? Permisi ya, terima kasih. Ya. Mereka merasakan, wah ada penghargaan. Orang ini baik ya. Gitu. Kok dia menghargai saya, meskipun saya hanya pekerja, hanya mengisi bensin dan lain sebagainya. Tapi dia merasa bahwa dia dihargai sebagai orang. Gitu kan. Dia merasa berguna, ya kan? Dia merasa dihormati. Oh, ini pekerjaan yang dihormati, ya kan? Itu perbuatan yang kecil kelihatannya, tapi bermanfaat, berguna. Dampaknya cukup besar. Meskipun di pasar juga harga bawang mahal, aduh, yalah belilah. Ya nih Pak, ya, terima kasih ya. Ya Pak, sama-sama. Sehingga pergi ke pasar, ya kalau lihat kami sudah, wah senang kelihatannya, ada suka, kelihatan muka-mukanya ya, bukan untuk dibeli, tapi tanya-tanya harga apa, ya kan? Ada dampaknya, berguna, ya kan? Kecil kelihatannya, tapi bermanfaat bagi orang-orang yang menerima hal itu, ya, melalui perkataan kita. Ya kan? Itu sebabnya firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai 5 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, dan di situ dikatakan dan yang sangat besar. Ya, yang sangat besar. Itu sebabnya kita harus dikatakan di sini dalam ayat yang ke-5. Oleh sebab itu, ya, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, kepercayaanmu, kehidupanmu, kekristenanmu sesuatu yang berguna, ya, yang mulia itu, ya, yang berharga itu, ya, yang sangat besar itu apa? Kebajikan, perbuatan baik yang harus nampak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mengapa kita harus menabur dalam kebaikan? Ya, yang pertama, ketika kita menabur di dalam kebajikan, karena kebajikan ini berbicara tentang benih ilahi yang ada pada kita, yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, seperti pembacaan kita tadi, ya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Dia telah menganugerahkan yang berguna, dia telah memberikan sesuatu yang sangat berharga, ya, yang sangat besar. Itulah benih ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satunya adalah kebajikan, hidup dalam kebaikan, menunjukkan kebaikan kita kepada Tuhan. Benih inilah yang harus kita tabur setiap saatnya, setiap harinya. Ya. Baik di kampus, di sekolah, di rumah, di tempat pekerjaan. Ada banyak tekanan-tekanan yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan dan lain sebagainya. Tapi ingatlah firman Tuhan bahwa Dia sudah menganugerahkan itu kepada kita supaya kita melakukannya. Ya. Ini perintah Tuhan. Ya, tadi pagi Pak Gembala sudah khotbahkan, saya mengopi lagi, mengingatkan kembali deh. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Firman Tuhan yang menjelaskan, yang memerintahkan supaya kita menambahkan kepada iman kita kebajikan. Ya. Bukan perintah siapapun. Ya. Ini perintah Tuhan kepada kita. Sebagai respon kita atas anugerah Tuhan. Ini adalah bibit benih ilahi yang diberikan kepada kita, yang harus kita tabur, ya, yang harus kita tabur setiap saatnya. Seperti firman Tuhan katakan Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat yang 9 sampai 10, di situ dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur kebajikan, kita akan menuai kebajikan, ya kan? Tidak ada seseorang yang menabur, ya, kebaikan dia akan menuai kejahatan, meskipun ya ada orang-orang yang tidak menghargai perbuatan-perbuatan baik kita juga. Tapi itu tidak menyuruti kita, menyurut semangat kita, ya kan? Antusias kita, kehidupan kita untuk melakukan, menabur kebajikan, ibaratnya seperti seorang petani, ya kan? Ya, mayoritas orang-orang tua kita petani, ya, membuat ladang. Saya juga pernah menjadi petani, 2 tahun saya menjadi petani, tapi tidak ada hasil juga, ya kan? Begitu dia, saya menabur padi dengan harapan bahwa padi ini, ya, ketika saya tabur, padi ini akan tumbuh pada bulan biasanya, bulan 2, ya, bulan 2, bulan 3 itu kita sudah panen gitu kan. Dan berharap padi ini akan tumbuh sesuai dengan harapan. Saya merawatnya, saya nyemprot dan lain sebagainya.
tumbuh baik. Bulan 12 karena fokus bukan untuk berladang hanya untuk ya bertani saja. Maksudnya untuk ya mengingat masa lalu gitu kan. Saya bertani di Hulu Pampang sana. Bulan 12 saya tidak melihatnya lagi karena sibuk ya. Pertengahan bulan 1 saya pergi lihat, wah ini rumput dan akar sudah melilit, baru berapa bulan kok rumput dan ilalang dan sebagainya sudah tumbuh. Dan pada waktunya musim panen ya. Apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Saya berharap dengan lokasi ini 2 hektar gitu, saya akan mendapatkan padi yang begini. Tapi ketika saya memanennya, puji Tuhan saya hanya dapat 2 karung saja, itu pun belum dilepas. Ya. Tuhan, saya bilang, saya sudah berdoa, sudah melakukan yang baik, merawat padi ini, bibit ini, dan saya minta bibit ini bibit yang unggul dari Kaltara sana. Wah, bibit yang baik-baik lah, ya. Dari Krayan sana, supaya nanti kalau menghasilkan dan saya akan menikmati berkatnya, menikmati hasil lah. Tapi apa yang saya dapatkan? Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dengan harapan saya, pendapatan saya. Tapi itu tidak menyurut ya, semangat saya, tidak menurunkan sukacita saya untuk melihat, untuk terus membuat ladang lagi, gitu kan? Ya, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya, tapi ada sebuah sukacita bagi saya untuk terus berladang. Seperti itulah kehidupan kita. Ya kan? Orang-orang tua kita, pengalaman orang tua kita, kalau lihat beberapa tahun ini yang lalu, ya, kita dilanda dengan musim hujan, ya. Banyak ladang-ladang yang tidak bisa terbakar. Ya kan? Orang tua kita ketika tidak terbakar, rumput tumbuh dan lain sebagainya, bukan berarti mereka gagal. Mereka bilang, sudahlah kita tidak usah berladang lagi tahun depan. Tidak. Mereka cari tempat lagi. Buat lagi. Ya kan? Buat nebas dan lain sebagainya, tebang, bakar, tanam. Apa yang datang? Kemarau lagi. Sehingga pertumbuhannya tidak baik, tidak maksimal. Tidak sesuai dengan harapan. Apakah itu menyurut semangat mereka untuk tidak berladang lagi? Tidak. Mereka tidak melihat hasil, tapi karena itu merupakan sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang sudah membiasakan mereka bahwa ini adalah bibit yang harus tetap kami lakukan, harus tetap kami kerjakan. Berladang adalah sesuatu tindakan yang menjadi sebuah budaya, ya kan? Bagi kita. Nah, itu dia. Nah, itu begitupun dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebajikan, kita juga akan menuai kebajikan. Kebajikan dalam hal ada sukacita, meskipun kita tidak mendapatkan responnya secara langsung, ya kan? Tuhan bisa pakai orang lain, ya kan? Tuhan bisa pakai apa saja untuk membalas, untuk kita dapat meresponi kebaikan itu. Ya. Tetaplah melakukan hal-hal yang kebajikan, ya kan? Sesuatu yang baik, meskipun itu sederhana. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai kejahatan. Ya. Menabur kebencian juga kita akan menuai kebencian. Kita menabur sakit hati dan kita juga akan menuai sakit hati. Ya kan? Kita menabur dendam, kita juga akan menuai dendam. Ya. Pikirkanlah itu, seperti firman Tuhan. Apa yang kamu tabur, itu juga yang tabur orang. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, dia katakan. Jangan bosan-bosan berbuat baik meskipun ada orang yang tidak menghargai perbuatan baikmu. Meskipun ada orang yang tidak membalas perbuatan baikmu, istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Ya kan? Kita sudah memberikan yang baik, dia malah cerita jelek-jelekin kita. Ya kan? Kita sudah kasih pinjaman sama dia, gitu kan? Malahan dia tidak mau kasih pinjaman sama kita, dia tidak mau membantu kita. Selama ini kita membantu dia, menaruh perhatian ketika kita susah. Di mana dia lari dan lain sebagainya, dia tidak mau tahu kita di mana. Firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan membatasi ya, perbuatan baik itu karena ada beberapa orang yang membuat kamu menghambat untuk berbuat baik. Firman Tuhan katakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kalau datang waktunya kita akan menuai, dia katakan. Kita akan menuai hasilnya. Ya. Jika kita tidak menjadi lemah, ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selagi ada kesempatan, selagi ada kesehatan, kekuatan, selagi kita masih bisa memberikan yang baik, kenapa kita harus membatasinya? Kenapa kita harus menguranginya? Atau menahannya? Ya kan?
Taburlah kebajikan setiap saat, setiap hari. Ya, menunjukkan, ya, memberikan benih ilahi yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia. Ya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Selagi ada kesempatan. Kepada semua orang di situ katakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya kan? Dan selanjutnya dalam Matius pasal 7 ayat 12. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan isi kitab para nabi. Ini perintah Tuhan. Ya, ini pengajaran yang benar. Ya, bibit ilahi yang ada pada kita harus kita tetap lakukan. Apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, ya, kita harus perbuat itu terlebih dahulu. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Ya, kita melakukan segala sesuatu harus berpusat karena ini perintah Tuhan. Ya, karena ini adalah kehendak Tuhan bagi saya. Saya melakukan perbuatan baik, saya memberikan, saya menunjukkan kebajikan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Menaburnya setiap saat, setiap waktu. Ya, supaya orang melihat ya, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, oleh sebab itu saya mengutip seorang penulis mengatakan, berbuat baiklah kepada semua orang. Bukan karena mereka baik, tetapi karena kamu baik. Ya, ini hal yang sesuatu yang membuat saya juga senang. Ya, dan berbagilah kita. Ya, kita berbuat baik bukan karena mereka baik. Karena kita adalah baik, menunjukkan kualitas moral kita. Karena kita sudah menerima dalam 2 Petrus tadi, kalau kita telah menerima karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita. Karena kita adalah orang baik. Ya kan? Kita harus menunjukkan, saya melakukan kebaikan kepada Dela bukan karena Dela baik contohnya. Ya kan? Tapi karena saya baik memang, karena saya sudah baik. Karena Tuhan lebih baik bagi saya melakukan kebaikan itu. Bukan karena supaya saya mendapatkan kebaikan dari Dela, supaya saya mendapatkan perhatian dari Dela. Ya, mendapatkan apalagi semua yang saya inginkan dari Dela, tidak. Tapi karena Kristus baik dalam kehidupan saya dan terang saya harus terpancar. Karena itu kebaikan yang dari Tuhan untuk saya. Yang kedua, menabur dalam kebajikan. Karena kebajikan adalah kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Ya kan? Kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya kan? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Berbicara tentang kesalehan, ini berbicara tentang kualitas hidup orang percaya, kualitas hidup orang Kristen. Ya kan? Sebagai gereja Tuhan, terlebih khusus GKI Mazmur Tuminung, kita harus terus menabur kebajikan demi kebajikan. Ya kan? Tidak ada ruginya. Kita menabur saat ini, kita akan menuai pada waktunya. Ya kan? Filipi 4 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati kita harus diketahui semua orang melalui tindakan kita. Ya. Kalau kita tidak bisa bertindak, paling tidak perkataan kita. Kalau perkataan kita belum bisa terkontrol, paling tidak kita menjaga isi hati kita. Supaya hati kita dipenuhi dengan kebaikan seperti apa yang dikatakan. Ya. Supaya kebaikan di dalam hati kita tertanam baik. Ya, kebaikan kebajikan itu yang Tuhan telah anugerahkan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati, itulah yang akan keluar. Itulah yang akan nampak, itulah buah dari kehidupan anugerah itu yang Tuhan berikan. Lukas 6 ayat yang 33 juga dikatakan, dan jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Ya kan? Pada umumnya orang mau melakukan perbuatan baik kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya. Kita hanya mau melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita. Terkadang kita pilih-pilih, saya tidak mau lakukan, saya tidak mau bantu dia, saya tidak mau mengerjakannya. Ya, biarkanlah dia. Selama ini kemana dia, ya kan? Selama saya susah dan lain sebagainya, lihat sudah tidak. Nantilah, biarlah urusannya dia. Kadang-kadang kita acu tak acu, ya kan? Terkadang kita melepaskannya, sudahlah, karena sudah begitu dia. Ya, firman Tuhan katakan, ya, kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah jasa kita? Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, ya, tentu ada dampaknya. Ya, seperti firman Tuhan katakan, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita melakukan segala sesuatu karena itu adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan sesuatu yang berguna, yang berharga, yang sangat besar, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Ya, kebaikan dunia ini
ya terlaksana, ya terkerjakan atau mengerjakannya karena ada motivasinya. Ya kan? Seperti firman Tuhan. Motivasinya supaya mereka mendapat balasan. Ya kan? Bagaimana peperangan terjadi di bagian negara Timur Tengah sana. Karena untuk menunjukkan bahwa kamilah yang paling baik, negara kamilah paling baik. Kenapa harus ada pertikaian? Mengapa harus ada diskriminasi dan lain sebagainya? Karena semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan yang ada pada mereka. Ya kan? Tetapi kebaikan itu adalah kebaikan yang tidak benar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tapi kita berbeda, kebaikan kita adalah kebaikan yang telah dianugerahkan Allah. Yang telah diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita. Iman kita, respon kita atas keselamatan dan hidup yang kekal itu. Yakobus 4 ayat yang 17. Nah ini lebih tegas lagi. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, apa dikatakan? Ia berdosa. Wow, lebih tegas lagi. Membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa kita harus melakukan kebaikan tetapi kita menahannya. Tidak mau melakukannya. Ya. Kita bersalah. Ya. Kita berdosa. Oleh sebab itu dari firman Tuhan ini mengingatkan kita. Simpel, mari kita terus menabur kebaikan. Mari kita lakukan kebaikan kalau kita tahu bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat baik bagi kita. Kenapa kita harus menahannya, kenapa kita tidak melakukannya? Sepele, hal-hal yang sepele mungkin. Lakukanlah, senyum, berikan senyuman, berikan sapa yang baik, ya kan? Saya selalu tegaskan dan tekankan kepada mulai dari kami lah, keluarga, anak-anak, supaya memberikan perkataan-perkataan yang baik. Kalau ada yang tidak membangun, yang tidak sopan itu, saya katakan berhenti nak, jangan mengikuti seperti itu. Jadi ketika saya juga melakukan itu, mengeluarkan kata-kata itu, anak-anak saya akan menegur saya. Oh iya, karena perkataan-perkataan yang baik itu membangun kita semua. Ya kan? Mulailah dari perkataan-perkataan kita yang membangun orang. Oh ya, dia baik, ya kan? Dia lembut, dia ramah, ya kan? Tindakannya baik. Orang melihat kita, mendengar, ya. Orang akan memperhatikan kita. Orang juga akan mendapat berkat. Oleh sebab itu, mari kita melakukan kebaikan. Ya. Jangan merasa rugi untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Ya kan? Jangan merasa rugi. Kalau kita hitung untung ruginya, tentu kita tidak akan pernah melakukan kebaikan. Kalau kita pikir mencari keuntungan saja, kalau berbuat baik, kita tidak akan dapat manfaatnya. Tidak ada sesuatu yang berguna kita dapatkan. Kalau kita pikir kalau saya melakukan ini, sudahlah, tidak ada gunanya nanti ya seperti tadi, ya, nanti dibalas air susu, dibalas air tuba. Saya mau melakukan ini, tapi saya dengar dari ceritanya ini, dia ini orangnya begini, ya kan? Orangnya seperti ini, sudahlah, janganlah, ya kan? Mari tetap lakukan kebaikan, jangan merasa rugi. Ya. Melalui kita juga orang bisa berubah, melalui kita juga orang bisa terberkati. Ya. Oleh sebab itu karena kebaikan adalah tindakan yang menunjukkan kualitas hidup kita, kualitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kebaikan itu harus selalu ada. Ya, perbuatan baik adalah kesaksian hidup kita yang dilihat oleh semua orang, yang nyata melalui tindakan dan perkataan gaya hidup kita dimanapun kita berada. Ya, hal-hal sepele yang saya katakan tadi, saya mungkin tidak bisa memberi banyak kepada orang lain, tapi saya bisa memberikan apa yang Tuhan anugerahkan pada saya, itu senyuman. Ya kan? Meskipun muka yang agak-agak sangar-sangar begini, orang lihat, Pak Tison ini kelihatannya begitu kan, muka-muka begini. Tapi ketika kita memberikan sapaan, terima kasih ya dengan senyuman yang baik, wah ternyata tidak seperti apa yang saya duga, tidak seperti apa yang saya lihat. Ternyata orang ini baik, orang ini ramah, orang ini lemah lembut, ya, orang ini sopan, ya kan? Wah, orang tidak akan melihat dari penampilannya. Seperti yang saya katakan, ketika saya pergi ke suatu tempat pengisian SPBU, kalau mereka sudah lihat, mereka senang. Mereka sudah memberikan senyuman, mereka sudah memberikan salam terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa kendaraan di depan ketika melihat kami, mereka sudah memberikan senyuman. Karena setiap hari, setiap waktu, kalau bukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat kami mengisi bahan bakar minyak, selalu senyum dan lihat mereka sudah merasa, aduh ada orang yang baik tadi. Saya tidak beri uang mereka, ya kan? Saya tidak memberikan apa yang mereka butuhkan, kebutuhan mereka, tapi senyuman tadi, senyuman keramahan tadi mereka dapatkan dari kita.
Sehingga dampaknya juga bisa kita rasakan. Ya, kita nyaman meskipun berantri 10 mobil dan lain, tapi mereka sudah lihat, mereka sudah tahu. Rasanya pengen cepat-cepat gitu ya. Cepat-cepat yang ini supaya Bapak ini cepat dilayani gitu. Ya seperti itulah. Ya itu dia menunjukkan kualitas hidup kita. Yang terakhir, ya menabur dalam kebajikan. Karena kebajikan adalah cermin kasih Allah yang ada pada kita. Ya, cermin kasih Allah yang ada pada kita. Tadi setiap kita yang datang ke gereja ini, sebelum ke gereja pasti kita bercermin ya kan. Melihat muka kita, melihat rambut kita. Ya, bagi yang cewek-cewek dandan sedemikian rupa, ya kan. Laki-laki buat apa dan lain sebagainya. Kita melihat postur apa, gaya kita dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita datang, orang melihat, wah ini orangnya rapi, ini orangnya sudah mandi ya kan. Berharap semua kita sudah mandi ya kan. Ini orangnya pokoknya wah gagah, cantik dan lain sebagainya. Karena kita sudah bercermin dan orang melihat sesuatu yang baik bagi kita, sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Begitupun dengan kebajikan. Kebajikan adalah cermin kasih Allah yang ada pada kita. Matius 5 ayat 16 tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Terang kita. Kebajikan itu bercahaya di semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang dikatakan. Ya, dan selanjutnya kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 juga. Ya, kita adalah surat pujian yang tertulis. Ya, yang dikenal dan dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Orang akan lihat, oh Pak Tison itu seperti ini. Ya kan? Pak Tison itu seperti ini. Orang tahu karakter kita melalui kehidupan kita hari-hari ini. Ya kan? Orang tahu sifat kita. Orang tahu siapa kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kebajikan adalah cermin kasih Allah. Mari kita nampakkan cermin itu, ya kan? Mari kita buka cermin itu, mari kita perlihatkan kasih Allah yang ada pada kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita melalui kebaikan yang tidak terbatas, yang tidak terukur, yang besar. Ya kan? Kepada kita yang telah dianugerahkan kepada kita di dalam keselamatan, anugerah hidup yang kekal. Mari kita tunjukkan itu kepada dunia ini. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan sekali lagi firman Tuhan jelas sekali. Karena kita ini adalah buatan Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah ciptaan Allah yang sangat berharga. Yang istimewa, yang mulia. Apalagi yang spesial. Ya kan? Yang dikasihinya itu sebabnya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dan di situ dikatakan, ya, supaya apa? Ya, untuk melakukan pekerjaan baik kita diselamatkan untuk melakukan kebajikan juga. Salah satunya kebajikan yang telah dipersiapkan Allah, yang sudah dipersiapkan Allah. Ya, jauh sebelum kita ada di dunia ini, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan telah menentukan saya dan saudara untuk menerima anugerah keselamatan hidup kekal dan melakukan kebajikan sebelum kita ada. Tuhan sudah menentukan kebajikan itu harus ada, harus kita lakukan, dan bagaimana kebajikan itu harus kita tabur dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Kita menabur kebajikan, kita akan menuai kebajikan. Kalau kita menabur kebinasaan, kita akan menuai kebinasaan. Ya, oleh sebab itu, Allah adalah sumber segala kebaikan. Kebajikan. Oleh sebab itu, hendaklah kebaikan harus terpancar melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai aplikasi untuk kita pada malam ini. Ya. Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi saya katakan melalui firman Tuhan ini. Janganlah kita menahan kebaikan yang ada pada kita. Yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Ya, kebaikan hati kita, jangan kita tahan karena dia tidak baik kepada si A. Ya, jangan kita tahan karena dia tidak membalas kebaikan kita. Ya kan? Tetap berikan kebaikan melalui senyum kita, melalui keramahan kita, perkataan kita. Jangan kita kata-katai dia, jangan kita melemahkan dia, melemahkan semangatnya dan lain sebagainya. Ya, tetap menunjukkan kebaikan, jangan menahan kebaikan kalau itu adalah karakter kita. Ya kan? Seperti dalam Efesus tadi. Karena kita ini adalah buatan Allah, dia sudah mempersiapkan perbuatan baik itu supaya kita hidup di dalamnya. Oleh sebab itu jangan menahannya. Meskipun kita pernah disakiti,
Meskipun ada pengalaman-pengalaman, tapi paling tidak seperti tadi dari sikap kita, sifat kita, perkataan dan tindakan kita. Gunakanlah senyum yang baik bagi mereka. Jangan menahannya. Karena kebajikan adalah benih rohani yang ada pada kita. Yang harus kita tabur di sepanjang kehidupan kita. Saat ini sampai selamanya benih itu harus tetap tabur. Galatia pasal 6 ayat yang 9-10. Kalau sudah kita, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya kan? Mari kita tabur kebajikan. Kita akan menuai sukacita. Ya kan? Karena kebajikan menunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Harus ada kebajikan. Kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Ya kan? Karena Tuhan sudah dekat. Hendaklah terangmu bercahaya. Ya kan? Ini adalah kualitas hidup kita. Dan ini juga merupakan kasih Allah yang ada pada kita. Puji Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita. Dan mari kita melakukannya, menabur kebajikan. Mulai saat ini, jika selama ini kita berat untuk melakukannya, ada sesuatu yang membuat kita menghambat kita untuk tidak melakukannya, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin melakukan kebajikan. Saya ingin melakukan perbuatan baik. Saya ingin melakukan sesuatu yang baik, yang berguna ya, kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Atau yang tidak membutuhkan. Bukan karena mereka baik, tapi karena Tuhan baik bagi saya. Dan saya sudah baik. Ya kan? Saya sudah dipulihkan. Saya sudah menerima anugerah yang sangat besar daripada Tuhan. Masakan saya untuk menahannya. Ya kan? Masakan saya untuk tidak membagikan kebaikan itu. Kalau Tuhan baik kemarin. Kalau Tuhan baik tadi siang sama saya. Masa saya tidak mau baik sama orang lain. Kalau Tuhan yang baik sama saya juga harus memberikan sesuatu yang baik bagi orang. Supaya orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan mereka juga akan mengatakan, Tuhan baik bagi saya karena dia. Tuhan baik dan saya akan melakukan baik. Dan kebaikan, kebajikan ini akan terus terjalin seperti rantai yang saling terhubung satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan dengan keterbatasan hamba untuk menguraikannya. Tapi hamba berdoa biarlah kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus memeteraikannya, meneguhkan firman Tuhan ini. Agar kami senantiasa hidup dalam kebajikan dan menabur kebajikan-kebajikan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Karena kebajikan ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan tidak ternilai harganya. Karena ini adalah benih ilahi yang ada pada kami, yang ada di hati kami. Dan bagaimana juga kami mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Dan bagaimana kami menunjukkan kualitas hidup kami sebagai orang percaya. Puji Tuhan, ajar kami untuk melakukan kebajikan. Ajar kami untuk selalu melakukan kebaikan. Bukan untuk kami diselamatkan, tapi karena kami telah diselamatkan. Itu sebabnya kebaikan harus terpancar dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan menyanyikan pujian yang terdapat dalam nyanyian kemenangan iman nomor 181. Berilah hormat namanya. Pujilah Dia.
bersama jemaat Tuhan kita katakan. Sekali lagi. Bila hormat namanya, bila hormat namanya, bila hormat namanya, pujilah Dia. Bila hormat namanya, bila hormat namanya, bila hormat namanya. Musik memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita katakan. Yesus tempat tinggal hatiku, sekarang ku jadilah anakku, ku dapat masuk kasih-Nya, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Ayat yang terakhir, boleh bersama kita bertepuk tangan. Ikutlah kamu kepadanya, jangan kau tolak cintanya, dan yang berdosa selamatlah, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, Tuhan disalib di Golgota, pujilah Dia. Puji Tuhan, doa persembahan kepada Pendeta Tison disilakan. Baik, jemaat Tuhan, mari kita duduk kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pendidikan kami, dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pelayanan, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan kami sekalipun. Berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan, sehingga pada saat ini sebagai respon kami atas segala berkat Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Engkau memberkati persembahan ini dalam penggunaannya, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah memberi dan tidak sempat memberi pada saat ini. Berkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka. Berkatilah mereka dalam usaha mereka. Berkatilah mereka dalam setiap rencana dan pergumulan mereka. Berkatilah keluarga, berkatilah rumah tangga. Berkatilah pendidikan, berkatilah pergumulan dan kehidupan kami semua. Biarlah dari berkat itu kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Inilah doa kami. Persembahan kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, saya menyapa kita semua. Selamat malam. Shalom. Baik, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh ibadah kita pada malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim pelayan yang telah melayani kita. Saya percaya melalui pujian penyembahan kita yang begitu sukacita luar biasa, memberikan kita semangat damai sejahtera. Ketika kita pulang, kita tidak pulang dengan keadaan yang sama. Ya, kita pulang dengan membawa berkat melalui ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan. Baik, sebelum saya membawa kita memperhatikan informasi-informasi yang tertulis dalam buletin kegiatan sehubungan dengan kegiatan kita sepekan dalam jemaat ini. Jika ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami Gereja Kemah Injil Jemaat Mazmur Temidung, boleh berdiri di tempat. Jika ada yang baru pertama kali hadir, bisa berdiri di tempat. Baik, puji Tuhan. Ya, kita semua tetap setia, itu adalah kehendak Tuhan. Dan mari kita tetap setia dari saat ini sampai hari Maranatha, Yesus datang melantik kita dan mendapatkan kita adalah orang-orang yang setia kepada Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita memperhatikan buletin kita, informasi yang sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam jemaat kita sepekan yang akan kita lalui. Ya, kita bisa melihat jika ada nama Bapak Ibu, saudara-saudari yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan kita, baik di ibadah-ibadah
yang akan kita laksanakan ibadah raya 1, ibadah raya 2, dan ibadah raya 3. Mari kita persiapkan pelayanan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita, kesetiaan kita dalam persekutuan kita, peribadatan kita. Karena itulah wujud respon dan syukur kita kepada Tuhan. Baik, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kita bisa melihat ada 9 jemaat yang berulang tahun. Saya tidak sebut satu persatu namanya. Namun jika ada Bapak Ibu Saudari yang berulang tahun tidak tercantum namanya di buletin ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai, melimpahkan segala berkat rahmat di usia yang Tuhan anugerahkan pada saat ini. Kita bisa melihat jadwal persekutuan-persekutuan organ yang ada di dalam jemaat kita mulai dari remaja, dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18 atau jam 6 sore di gereja ini atau di ruang sekolah minggu. Bagi adik-adik remaja bisa bergabung. Dan ibadah pemuda MTV dilaksanakan setiap malam minggu jam 7 malam. Ya, di gereja ini. Mari teman-teman pemuda-pemudi, mari kita semangat ya. Di dalam persekutuan pemuda MTV dilaksanakan setiap malam minggu. Ya. Tidak ada kesan yang menyenangkan tanpa kehadiran teman-teman pemuda-pemudi. Ya. Selanjutnya ada ibadah perkaryawan dilaksanakan setiap minggu siang setelah ibadah raya yang kedua. Dan ibadah-ibadah organ ada jadwal ibadah persekutuan keluarga. Ya, kita bisa melihat minggu ini ada 2 persekutuan keluarga yang dilaksanakan. Ya, mari kita bisa bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Dan jadwal perkunjungan pelayanan pastoral oleh staf gembala. Jika keluarga Bapak Ibu dikunjungi, mari berkoordinasi dengan staf gembala. Baik, kita bisa melihat juga persembahan yang telah dipersembahkan dalam ibadah kita minggu lalu. Ya. Dari ibadah raya 1, ibadah raya 2, dan ibadah raya ketiga berjumlah senilai Rp7.356.000. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang telah kita persembahkan. Ingatlah bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita memberi dengan sukacita karena Tuhan yang lebih dahulu memberikan segala berkatnya dengan sukacita dalam kehidupan kita. Yang terakhir informasi tambahan. Ya, informasi kedua, berita pertunangan saudara Jefit Maisak Daleda dan saudari Desi Novianti. Ya, pertunangan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli yang lalu ya, oleh GKI Sahabat Mulia dan disaksikan oleh jemaat dan badan pengurus GKI Sahabat Mulia Balikpapan. Informasi yang selanjutnya, informasi pertama, berita pertunangan saudari Priska Gracia Day Mantako dan saudara Ikadek Rentawan. Ya, pertunangan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 oleh badan pengurus gereja GKI Mazmur Temindung, Samarinda. Mari kita terus dukung dalam doa rencana pasangan ini dalam mempersiapkan mereka memasuki rumah tangga mereka. Puji Tuhan. Nah, ini informasi-informasi untuk kita ketahui bersama, biarlah ini menjadi perhatian kita. Dan mari kita tetap setia dalam persekutuan-persekutuan kita, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, jangan kita menjauhkan diri. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Mari kita tetap setia melakukannya sampai Tuhan datang. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, Tuhan, kuasa dan kemuliaan, kuasa dan
hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kami, melalui pujian penyembahan kami, melalui pelayanan kami. Kami mempersembahkannya dengan rasa syukur kami. Kami percaya Engkau telah melawat kami percaya Engkau telah memberkati kami menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Sepanjang minggu ini dalam aktivitas kami, dalam rencana kami, perjalanan kami, kegiatan pekerjaan kami, Tuhan yang akan menyertai, melindungi kami, menjaga dan melawat kami, bahkan memberkati kami. Jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang menderita Tuhan memberikan pengharapan. Biarlah di dalam kehidupan kami, dalam iman kami, nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Engkau adalah sumber dari pengharapan kami, Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber berkat kami. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah atas kita semua berkat nikmat yang besar dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi ini. Kasih karunia yang sempurna di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita dari hukuman dosa. Tuntunan penyertaan yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami seluruh tim pelayan yang melayani pada malam hari ini, akhir kata kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.